Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sejuta Kisah, jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini, kami ucapkan terima kasih untuk Kak Kanaya Achar yang sudah mengirimkan ceritanya via email. Juga kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin mengirimkan cerita mistis Anda, bisa kirimkan via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi maupun lewat WA admin untuk durasi bebas, dan boleh juga gunakan voice note ya, atau pesan suara kalau Anda mungkin malas mengetik, dan ditunggu sekarang juga cerita pengalaman mistis dari Anda. Sebelum kita masuk ke cerita, Anda yang penasaran dengan cerita aslinya, boleh kunjungi langsung ke cerita dari sang penulis, yaitu Aisyah Kanaya Achar. Untuk linknya sudah kami cantumkan di deskripsi, tinggal diklik aja. Seperti apa kisah nyata aslinya, nanti dilihat sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk ke cerita. Untuk cerita misteri kali ini berdasarkan kisah nyata yang ditulis oleh Aisyah Kanaya Achar, berjudul Tumbal Gadis Perawan. Cerita ini diambil dari kisah nyata, alamat dan sebagian nama disamarkan. Kejadian ini bermula di bulan September tahun 2015. Terdengar suara yang memanggil namaku dari arah luar kamar, dibarengi dengan ketukan pintu. Tok tok tok. Aisyah, bangun. Udah siang nih. Anak gadis jam segini masih males-malesan. Iya mah, bentar lagi bangun kok. Pada akhirnya aku pun terbangun dari tempat tidurku. Terdengar seseorang membuka pintu depan. Siapa ya? Siapa ya? Apa mamah yang barusan keluar rumah, pikirku. Dan aku pun bergegas ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Setelahnya aku menelusuri setiap ruangan di dalam rumah. Kok sepi? Batinku berucap. Aku tidak melihat siapapun di dalam rumah pada kemana. Dan aku melihat kertas kecil yang tersemat di pintu lemari es yang bertuliskan, Mama sama Bapak ke kebun cengkehnya Pak Samsul. Mau bantu panen. Jangan lupa masak untuk makan siang kami. Setelah aku mengetahui keberadaan mereka, aku sedikit merasa lega. Aku bergegas pergi ke warung untuk membeli sayuran buat aku masak hari ini. Tak disengaja di tengah perjalanan aku menyimak obrolan ibu-ibu yang lagi pada nongkrong sambil mengasuh anak-anak mereka. Yang terdengar selintas tentang anak hilang. Masa hilang lagi sih, gumamku. Sesampainya aku di depan warung, obrolan yang sama yang terdengar oleh telingaku dan mulut bapak-bapak tentang anak hilang. Dan aku tidak terlalu menghiraukannya. Yang aku pikirkan untuk saat ini adalah masak dan mengantarkan ke kebun. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam. Iya Neng Aisyah, mau beli apa? Seperti biasa saja ya Bu. Iya, tunggu bentar. Serentak aku dikagetkan dengan kedatangan si Adit. Dor, jajan mulu. Aku pun berbalik arah yang berada di belakangku. Kata siapa lagi jajan? Orang lagi beli sembako, ucapku. Dikirain lagi jajan. Kamu udah tahu soal anak yang hilang? Enggak, jawabku singkat. Makanya jangan diem di rumah mulu. Berarti kamu ketinggalan kabar yang menggemparkan warga desa dong. Di kampung sebelah sama kampung ini sudah ada 6 anak yang hilang mendadak. Padahal sudah hubungin pihak kepolisian. Dan si Adit tidak melanjutkan ucapannya, seakan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tapi kenapa Dit? Jawabku penasaran. Kurasa percuma ngandelin kepolisian Lah, emang kenapa? Tanyaku. Kurasa ini soal hal mistis Demit maksudmu Dit? Ya siapa lagi? Coba kamu pikirkan, 6 orang anak hilang selama 6 minggu di hari yang sama dan waktu yang sama pula. Kalau boleh aku tahu, di hari apa mereka menghilang Dit? Di hari Kamis sore, sekitar waktu surup. Serentak obrolan kami berhenti dikarenakan kedatangan Bu Wati. Ini Neng Aisyah, pesanannya. Oh iya Bu, berapa semuanya?
Masih sama kok, Neng. Ini Bu, makasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai, di rumahmu ada siapa? Nggak ada. Emang mau apa? Tak kira ada bapakmu, Ai. Si Adit malah nyengir. Aku punya keinginan, Ai. Gimana kalau kita berdua selidiki saja? Siapa tahu anak yang hilang bisa ketemu. Ogah, males. Udah sana. Nanti kamu terlambat ke sekolah. Kena jewer tuh daun telinga baru nyaho. Duh, bolos aja gimana, Ai? Nggak apa kali ya kalau bolos sekolah. Bodoh amat, ucapku singkat. Ya udah, aku berangkat dulu. Nanti kita bahas lagi soal pencarian anak hilang itu. Andai aja kamu juga masih melanjutkan sekolah, Ai. Pasti sekarang kamu jadi adik kelasku. Terdengar jelas gumaman Adit. Aku hanya bisa tersenyum geli, dan dia pun berlalu pergi. Bukan aku gak mau melanjutkan sekolah, Dit. Tapi kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untukku. Singkat cerita, setibanya aku di perkebunan cengkeh, hawa mencekam aku rasakan di tempat ini. Seperti ada sesuatu, tapi apa? Aku mencoba melihat sekeliling perkebunan cengkeh. Tidak ada yang aneh, pikirku. Tapi tunggu. Apa itu? Seperti ada seseorang di balik pepohonan yang sedang menatap ke arahku berada, sembari melambaikan tangan yang putih pucat, tapi yang terlihat cuma kepala dan wajahnya saja. Seketika sosok itu pergi, dan pada akhirnya aku pun membiarkannya saja. Aku pergi menghampiri bapak dan mama yang lagi beristirahat. Setibanya di hadapan mereka, mama tersenyum manis sambil berucap, "Nah, anak gadis mama nyampe juga. Masak apa sayang?" "Seperti biasa mah. Sini makan bareng sama mama dan bapak." "Enggak mah, Aisyah udah makan kok." "Bener nih, gak pakai bohong," selidik mama. "Iya mah, aku sudah makan duluan tadi, sambil icip-icip juga." "Oh ya, kebun cengkeh ini milik siapa, kalau boleh aku tahu?" Seketika mereka terdiam dan menghela napas panjang. Kurasa pertanyaanku mengganggu aktivitas makan siang mereka deh. Nyesel jadinya bertanya. "Nanti bapak akan ceritakan, tapi nggak di sini," ucap bapak menengahi. "Sekarang kamu cepat pulang dan jangan keluyuran di dekat perkebunan ini," pinta bapak. "Lah, emang kenapa pak? Kan di sini ramai banyak warga. Lagian Aisyah nggak ada teman di rumah. Nggak asik sendirian di rumah." "Pulang ya sayang, kita bahas nanti saja setelah kami pulang ke rumah," pesan mama. "Ya sudah, aku pulang dulu ya mah. Hati-hati di jalannya, langsung ke rumah." "Iya mah." Bergegas aku kembali pulang. Di persimpangan jalan tak sengaja aku menubruk seseorang, karena aku berjalan sembari melihat sekeliling perkebunan, mencari sosok yang tadi sampai aku gak fokus dengan langkahku sendiri. "Duh, maaf, aku gak sengaja," sesalku. "Oh, bukan kamu yang seharusnya meminta maaf, tapi aku yang kurang berhati-hati saat berjalan tadi." Dan aku memperhatikan orang yang berada di hadapanku ini. Dia sedang menatap diriku dengan tatapan, entahlah, tatapan matanya sedang menelisik diriku dari atas sampai ke bawah. Siapa dia? Kalau dilihat penampilannya, cowok ini sudah dewasa, sekitaran 20 tahun ke atas. Dan dia hanya tersenyum melihat diriku yang mematung memperhatikan dirinya. "Perkenalkan, namaku Iqbal." Sembari menjulurkan tangannya, "Namamu siapa?" tanyanya kepadaku yang masih mematung. "Aisyah," jawabku singkat. Nama yang cantik secantik orangnya. "Maaf kak, aku harus pulang," pintaku. "Apa boleh aku mengantarmu pulang?" "Nggak usah, permisi kak." Dan aku pun berjalan setengah berlari. Tak disengaja pandanganku ke arah samping kanan yang terdapat rumah si pemilik kebun. Rumahnya bagus, tapi aku nggak suka dengan auranya, suram. Aku berdiri cukup lama menatap rumah itu, sampai tak terasa cowok yang tadi sudah berada di hadapanku. "Serius amat liatnya," tegurnya.
Gimana kalau aku undang kamu untuk mampir dulu? Ah, enggak kak, terima kasih. Permisi. Sembari menundukkan kepala karena nahan malu. Aku pun kembali melanjutkan perjalananku yang terhenti tadi dan ada suara yang memanggil namaku dari sebelah kananku. Ai, tungguin. Ternyata dia Adit yang baru pulang sekolah. Aku lihat kamu lagi asik ngobrol sama cowok itu. Siapa dia? Akrab banget, ledeknya. Oh, dia Iqbal. Dia pendatang di kampung ini. Jangan bilang kalau rumah yang di sana rumahnya dia. Lah, emang rumah dia, timpalku. Dari mana kamu tahu, Ai? Barusan dia pengen aku mampir ke rumahnya. Aku agak sedikit aneh dengan aura rumah itu, Dit, yang begitu suram. Aku merasa rumah itu terasa apa? Mulai deh. Pasti soal hal mistis kan maksudmu, timpal Adit. Ya, soal apa lagi atuh? Udah, kita balik dulu, Ai. Cuaca hari ini begitu panas. Nanti kamu demam lagi. Aku melihat Adit yang sedang menatap ke arah cowok yang bernama Iqbal itu. Ternyata cowok itu masih berdiri di situ, Ai. Aku melihat dia yang sedang memperhatikan kita berdua. Kenapa dia ya, Dit? Taulah, Ai. Kurasa kamu jangan terlalu dekat sama cowok gak jelas kayak dia. Aku khawatir kalau dia punya niat jahat terhadapmu. Kok kamu punya pikiran ke situ sih, Dit? Aku bisa merasakan tatapannya terhadap dirimu, Ai. Oh gitu. Gimana pelajaranmu di sekolah? Itu daun tulinya aman kan? Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Dasar sengklek lo, Ai. Kalau ini daun telinga sampai kena jewer sama Pak Rusli, jangan harap aku ketemu denganmu. Lah, kenapa? Mau ditaruh di mana ini muka? Makanya jangan telat mulu. Biar tuh muka tetap pada tempatnya, gak di bawah kaki. Sembari aku meledek si Adit. Ai, kalau diizinkan, apa boleh aku cubit gemes pipimu itu? Dan aku melihat ekspresi muka si Adit seakan bersiap untuk melakukan cubitan mematikan. Serentak aku berlari dengan tergesa-gesa menghindari cubitan yang mematikan dari si Adit. Sampai beberapa kali tersandung, aku mendengar relak tawa dari si Adit yang merasa puas telah mengerjai aku yang kepayahan menghindari dirinya. Singkat cerita, tak terasa waktu pun sudah menjelang sore hari. Mamah dan bapak belum juga kembali. Sehabis menunaikan sholat asar, aku mendengar seseorang memanggilku dari arah dapur. Itu suara mamah. Bergegas aku menghampiri suara itu. Iya, Ma. Kamu gak apa-apa kan, sayang? Apa telah terjadi sesuatu padamu? Aku mencoba mencerna apa yang dimaksud mamah barusan. Maksud mama apa? Aku mencoba bertanya kembali. Bukan apa-apa, Nak. Aku melihat mamah yang kebingungan sembari terdiam memikirkan sesuatu hal dan kembali berucap, ini ada sayur kangkung, pemberian Bik Siti. Nanti kamu tumis ya untuk makan malam nanti. Iya, Mah. Dan pada akhirnya aku menyimpan rasa penasaranku dulu. Aku pun merasa enggan untuk bertanya kembali, dikarenakan melihat kondisi mama yang kelelahan. Mungkin di lain waktu akan kutanyakan lagi, karena jujur aku merasa penasaran juga. Apalagi pas melihat raut wajahnya, serasa disergap rasa khawatir terhadapku. Serentak aku terlonjak kaget di saat bapak memegangi pundakku. Astagfirullah bapak, ngagetin tahu. Lah, anak bapak kok malah ngelamun? Dipanggil-panggil gak dijawab. Lagi mikirin apa? Nanti kesambet ngamuk lagi kayak dulu kan, nanti bapak lagi yang repot. Dan aku hanya bisa manyun ke arah bapak sembari berucap, bapak masih ingat aja kejadian tempo dulu? Tapi itu dulu, Pak, bukan sekarang. Oh iya, Pak, itu mama kenapa ya? Kok ucapannya menggantung? Seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Ambil dulu handuk, bapak mau pergi mandi. Tuh kan, apa? Kataku. Ya sudahlah, mungkin nanti aku akan kembali bertanya.
Keesokan harinya, aku melihat Adit yang sedang berada di persawahan dan aku mencoba menyapa dirinya. "Dit, kamu lagi ngapain?" Ai, ini lagi cari belut." "Ai, jadi nggak kita menyelidiki anak yang hilang itu? Apa nggak bahaya sih, cuman kita berdua? Kalau terjadi sesuatu sama diri kita, gimana?" "Jangan khawatir, kan ada aku yang akan selalu jagain kamu." "Dasar keong racun, giliran lihat demit, mampret duluan lah ujung-ujungnya. Aku ditinggal lagi sendirian," gerutuku kesal. Jadi keingat pas dulu kita pulang ngaji yang mengharuskan melewati samping kuburan. Kita berdua dicegat sama penampakan Teteh Kunti. Katanya mau melindungi, malah kabur duluan. Malas jadinya kalau ingat waktu itu. Dan aku melihat ke arah si Adit yang lagi cengengesan memperhatikan barisan gigi putihnya sembari nantawa. Kampret. Kapan kita akan menyelidiki anak-anak yang hilang itu?" tanyaku kesal. "Gimana kalau malam ini aku jemput ke rumahmu, Ai?" "Maksudmu malam nanti? Kalau mama sama bapak tahu aku keluar rumah, bisa-bisa kena omel plus kena jewer tanpa ampun. Oga ah." "Ya kan cuma sebentar, Ai." "Mana ada sebentar. Udah gitu kita nggak tahu juga mau cari informasinya kemana. Malam pula nyarinya. Emang kita mau kemana sih, Dit?" "Gini aja, kalau kita berdua sudah siap aja gimana? Untuk sekarang aku masih khawatir denganmu, Ai. Apa nggak sebaiknya kita cari tahu di sore hari saja, Dit? Semisal kan cari alamat rumah anak yang hilang itu. Gimana?" "Boleh juga idemu, Ai. Tumben lo pinter." "Idih, ngeledek," timpalku. "Yaudah, besok aku libur sekolah. Gimana? Besok saja?" "Oke, aku setuju." Tapi apa kamu tahu alamat mereka, Dit?" "Ya, cari tahu dulu lah. Masih satu desa ini kok." Singkat waktu, "Aisyah, sini sayang, bantuin mama." "Bantuin apa, Mah?" "Apa boleh mama minta tolong? Kamu anterin ini ya ke tempatnya Nek Ijah." "Maksud mama aku anterin ini ke tempat Nek Ijah yang rumahnya di dekat perkebunan cengkeh itu kan, Mah?" "Iya sayang, kasihan dia hidup sebatang kara. Mama mau ngasih sedikit makanan ini untuknya." "Ya sudah, aku berangkat dulu ya, Mah. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak. Kalau sudah dikasihkan ke orangnya, segera kembali pulang." "Iya, Mah." Bergegas aku melangkah menuju di mana tempat Nek Ijah berada, yang di mana perjalanannya cukup jauh dari rumahku, yang harus melewati persawahan terlebih dahulu dan perkebunan warga. Setelahnya terpampang jelas perkebunan cengkeh. Entah mengapa, setiap aku menatap ke kebun tersebut terasa mencekam. Hawa yang tak biasa seakan menyimpan misteri, dan aku melihat seorang anak perempuan berdiri menatapku dari kejauhan. Ada kemungkinan seumuran denganku, tapi mengapa dia ada di situ? Tapi tunggu, bukan hanya dia, melainkan ada banyak anak perempuan yang sama yang sedang menatap ke arahku. Tapi apa mereka orang? Yang buatku merinding ngeri, kondisi mereka yang mengenaskan. Pakaian mereka compang-camping tak karuan. Terdapat tanah merah pada baju yang mereka kenakan teramat kotor, dan wajah mereka pun teramat pucat, dengan rambut yang sudah acak-acakan. Siapa mereka? Secara mengejutkan, aku melihat mereka mengeluarkan darah dari kelopak matanya, dan rintihan yang keluar dari mulut mereka yang terus berucap, "Aku ingin pulang, tolong." Seketika tubuhku susah untuk digerakkan, napasku terasa sesak, kening dan pelipisku sudah basah dengan keringat. Aku mencoba untuk menenangkan batin supaya aku bisa mengontrol diri dari rasa takut yang berlebihan. Sampai pada akhirnya kaki ini sudah bisa terkendali. Walau dengan keadaan lemas aku bergegas berjalan mundur. Sampai tak terasa aku hampir tergelincir ke dasar kolam ikan yang berada di belakangku. Tapi entah siapa yang menolong. Dengan sigap orang itu menarik lenganku
Sampai hal yang tak diinginkan pun terjadi. Dengan refleks aku menindih tubuh orang itu dikarenakan tarikan yang secara tiba-tiba dari arah depan. Sesaat kemudian aku baru tersadar di saat aku bertatap muka dengannya. Dia Iqbal. Bergegas ku beranjak bangun dan meminta maaf. Apa kamu baik-baik saja, Aisyah? Aku yang masih mengatur nafas sampai tak menghiraukan perkataannya. Dan aku berbalik melihat ke arah sosok tadi berada. Dan Iqbal pun menatap ke tempat yang sama. Aku melihat dia mengernyitkan dahi dan berbalik menatapku seakan dia mengetahui sesuatu. Maaf kak, aku gak sengaja. Dan terima kasih sudah mau menyelamatkan aku. Permisi kak. Tiba-tiba Iqbal menggenggam tanganku sembari berucap, apa kamu melihat sesuatu Aisyah? Dan aku hanya bisa terdiam sembari menatap ke arahnya. Ya udah, kalau kamu gak mau jawab, kamu mau kemana? Biar aku antar. Gak usah kak, aku bisa sendiri. Ayolah sekali ini saja, oke? Dengan terpaksa aku menganggukkan kepala, walau sebenarnya aku agak risih dengan tatapannya. Sesampainya di depan rumah Nek Ijah, Assalamualaikum Nek. Dan terdengar suara dari arah belakang rumah yang menyaut salamku. Waalaikumsalam. Neng Aisyah, ada apa cuk? Ini ada titipan dari mama untuk nenek. Alhamdulillah, sini masuk dulu. Nenek ada sedikit jagung, nanti bawa pulang ya. Gak usah repot-repot Nek. Tunggu, gak bakalan lama kok. Iya Nek, Aisyah tunggu di luar saja. Setelah Nek Ijah masuk ke rumah, tak disengaja aku melihat Kak Iqbal yang sedari tadi menatap wajahku dengan tatapan entahlah. Dan aku pun berbalik menatap dirinya. Dia malah tersenyum. Serentak aku palingkan mukaku darinya. Cowok aneh, batinku. Tak lama kemudian Nek Ijah kembali sembari menenteng karung berukuran kecil, yang mana isinya adalah sayuran dan jagung manis. Ini apa Nek? Ini ada sayuran, nenek tadi pagi memetiknya di kebun. Kamu bawa pulang ya cuk, dan bilang terima kasih untuk mamahmu. Iya Nek, Aisyah pulang dulu ya. Assalamualaikum. Iya, hati-hati cuk. Kok bisa ya Nek Ijah tinggal jauh dari warga? Mana dekat kebun cengkeh yang angker lagi. Aku terus bergumam sampai tak sadar dengan gumamanku yang terdengar olehnya. Terdengar suara yang berdehem dari arah belakangku. Ups, aku lupa apa dia mendengar ucapanku tadi ya. Duh, dan aku mendelik ke arahnya dan dia malah tersenyum. Apa boleh aku mengantarkan kamu pulang? Biar sekalian aku bisa mampir ke rumahmu. Gak usah kak, sampai di sini aja. Sebelum melanjutkan ucapanku, terdengar suara yang memanggil Iqbal dari arah di mana yang tak kusadari. Aku sudah berada di rumah dekat perkebunan cengkeh. Aku melihat sosok pria setengah baya yang diperkirakan seumuran dengan bapakku, mungkin di atasnya. Dan aku melihat wajah Iqbal seakan tidak suka dan menyuruh aku segera pergi. Cowok aneh, pikirku. Kamu segera pulang Aisyah, hati-hati di jalan, pergilah. Dan aku melihat pria itu menyeringai ke arahku berada, seakan menyimpan suatu makna yang tersembunyi. Dan aku berlalu pergi dengan berlari kecil, menuruni anak tangga yang terbuat dari tanah merah. Beberapa meter dari arah mereka berada, tak disengaja aku mendengar percakapan mereka berdua. Dikarenakan suara mereka yang menggema dan posisi mereka yang berada di atas, ditambah kondisi yang sunyi sepi, membuat suara mereka terdengar jelas, walau terbawa angin dan masih bisa kutangkap obrolan mereka. Seolah mereka sedang berdebat, dan sedikit yang kutangkap dari obrolan mereka yang berbunyi, jangan sentuh Aisyah, cari yang lain saja, tapi jangan dia. Bukankah itu suaranya Iqbal? Maksudnya apa? Kenapa nama aku dibawa-bawa? Setibanya aku di depan rumah, aku melihat Adit yang sedang menungguku. Lama banget sih Ai,
keluhnya. Iya, maaf. Jadi nggak kita ke rumah mereka? Jadilah, bentar ya. Aku mau nyimpan dulu karung ini. Cepetan, Ai. Takut kesorean soalnya. Iya, bawel. Singkat cerita, setelah aku dan Adit menyambangi rumah satu persatu yang dimana anak mereka yang dinyatakan hilang, cuma sedikit informasi yang kami dapat dari pihak keluarga. Apa mungkin mereka hilang begitu saja tanpa jejak, Dit? Kalaupun penculikan, tapi desa kita kan padat penduduk. Pastilah gerak-gerik mereka akan ketahuan warga. Apalagi ini dilakukan pada waktu sore, masih dengan kondisi cerah. Dan lagian tuh anak-anak yang hilang, kenapa ya usianya setara dengan usiaku, Dit? Mana aku tahu. Aku curiga pada satu rumah, Ai. Rumah siapa yang kamu maksud, Dit? Rumah yang berdiri kokoh di dekat kebun cengkeh. Lagian aku heran sama tuh rumah. Cuman sendiri saja di sana. Setauku itu rumah sudah lama kosong, ditinggal mati sama pemilik sebelumnya. Tanpa seorang pun yang tahu apa penyebab kematian mereka. Dan aku menatap ke arah Adit, seakan aku gak percaya dengan apa yang barusan Adit katakan. Kenapa gak percaya? Kedua orang tuamu tahu kejadian itu, Ai. Masa sih? Apa ini alasannya kenapa aku harus menjauhi perkebunan itu ya? Tapi mama sama bapak belum mau bercerita. Apa aku cari tahu aja ya dari Adit? Pikirku. Apa boleh aku mengetahui dengan apa yang telah terjadi di rumah itu, Dit? Pintaku. Mau tahu apa mau tahu banget nih ceritanya? Ya elah, Dit, aku serius mau tahu. Oke. Pada saat kejadian itu, usiaku baru 10 tahun. Ada cerita yang menewaskan satu keluarga. Mereka mati mengenaskan di dalam rumah itu, tanpa seorang pun yang mengetahui kematian satu keluarga itu. Terungkapnya kasus kematian mereka dikarenakan ada satu orang warga yang melewati di depan rumah itu. Karena tercium bau yang teramat busuk, dan saking penasarannya, warga itu mencoba memasuki ke dalam rumah tersebut. Walau dengan hati was-was dan penuh keraguan, rasa penasaran mengalahkan rasa takut yang semenjak tadi menikam hati dan pikirannya. Setibanya di depan teras, bau itu semakin pekat. Bau busuk bangkai yang teramat sangat menyengat. Ditambah pintu depan rumah tak tertutup. Warga itu pun mencoba menguatkan batinnya untuk mengecek ke dalam rumah yang teramat sepi. Setibanya di ruang tamu, warga itu terlonjak kaget dan berlari secepat yang dia bisa. Walau seringkali dia tersandung akar pepohonan, warga itu terus berlari sembari teriak. Sesampainya di kerumunan warga yang lagi pada kumpul di pos ronda, seorang warga itu terkulai lemas, yang baru aku ketahui kalau namanya Kang Aan. An, kenapa kamu? Tolong, tolong. Hanya kata itu yang terucap dari mulut Kang Aan. Sesaat kemudian, setelah kondisi Kang Aan membaik dan lebih tenang, baru dia bercerita dengan apa yang telah terjadi. Ada mayat. Hah? Mayat? Mayat siapa? Kang Aan jangan bercanda. Sumpah, di rumah yang dekat dengan perkebunan cengkeh, mereka mati semua. Jasadnya telah membusuk, sudah mengeluarkan cairan kental, dan sudah dikerumuni belatung. Jasad itu sudah tak terbentuk lagi. Sembari bergidik ngeri. Ih, amit-amit. Pemuda yang berada di pos ronda kebingungan dengan penjelasan Kang Aan. Gimana nih Yan, Cep, Din? Apa nggak sebaiknya kita lapor ke Pak RT untuk memastikan apa yang telah terjadi? Dan salah satu pemuda yang bernama Cecep berucap, gimana baiknya saja. Ya udah yuk. Tapi ini beneran Kang Aan teh nggak berbohong. Pemuda yang bernama Udin bertanya kembali. Iya, Akang nggak bohong, sumpah. Pada akhirnya, ketiga pemuda dan Kang Aan bergegas menuju ke rumahnya Pak RT untuk melaporkan penemuan mayat di dalam rumah yang berada di perkebunan cengkeh. Sesampainya mereka di depan rumahnya Pak RT dan berucap salam. Assalamualaikum, Pak.
Pak RT. Mereka terus memanggil, tapi tidak ada jawaban. Lah, Pak RT-nya kemana ya? Kok rumahnya sepi? Entahlah. Terus kita harus gimana nih? Ya, dicari dulu atuh Pak RT-nya. Tak lama kemudian ada yang menyauti dari dalam rumah. Iya, ada apa? Lah, tuh ada orang. Maaf, mengganggu Bu. Pak RT-nya ada. Oh, si bapak lagi ke kebun. Emang ada apa? Dan mereka pun saling menatap muka. Gimana kalau kalian berdua cari Pak RT ke kebunnya? Kita nungguin di sini. Lah, ibu tanya kok nggak dijawab? Ada apa cari bapak? Anu Bu, saya nggak bisa jelasin. Tunggu Pak RT pulang dulu. Ya sudah, ibu mau lanjut masak dulu. Iya Bu, silakan. Gimana ya kalau warga semua sampai tahu kabar ini? Pasti bakalan rame. Udah pasti, Cep. Tapi yang aku heran, siapa yang bunuh mereka? Atau jangan-jangan mereka bunuh diri? Ah, kamu jangan berburuk sangka dulu. Kita lihat saja nanti apa yang telah terjadi di keluarganya Pak Sarip. Coba deh lo pikir, Din. Sebelum Ecep melanjutkan obrolannya, Pak RT sudah berada di depan rumah dengan nafas yang mendera. Siapa yang pertama kali lihat mayat keluarga Pak Sarip? Serentak mereka bertiga menunjuk ke arah Kang Aan. Iya, saya Pak. Kebetulan saya mau ngecek kolam ikan yang dekat perkebunan. Gak disengaja pas melewati rumah itu, tercium bau busuk bangkai. Dan kondisi rumahnya pun... Seketika Kang Aan tidak melanjutkan perkataannya. Lebih baik kita segera ke sana, Pak, biar tahu kondisi rumah itu beserta mayatnya. Cecep sama Udin, kalian panggil para warga, suruh mereka berkumpul di balai desa. Baik Pak RT. Dan kamu An, ada apa Pak? Kamu pergi ke tempat Pak Lurah, biar kita semua menuju ke rumah Pak Sarip. Aku mau salin baju dulu. Baik Pak, saya berangkat sekarang. Singkat cerita, setelah perundingan para warga dan menyetujui untuk bergegas berangkat ke kediaman keluarga Pak Sarip, setibanya di pelataran rumahnya Pak Sarip, warga yang mencium bau busuk berlarian tunggang langgang saking tak kuat menahan rasa mual. Sebagian warga yang masih bertahan dari rasa mual memutuskan untuk memasuki ke dalam rumah karena diburu rasa penasaran ingin melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Setibanya di dalam ruangan yang dimana terdapat mayat yang terbaring dengan kondisi mengenaskan, dan para warga melihat mayat tidak hanya satu, melainkan ada 5 mayat yang terbaring kaku. Tak lain dan tak bukan semua keluarga dari Pak Sarip, istri dan ketiga anaknya. Warga yang melihatnya teramat syok dan tak habis pikir apa yang menimpa mereka semua. Seseorang memanggil ketua RT. Ini bagaimana Pak RT? Apa yang kami harus lakukan? Apa nggak lebih baik kita lapor pihak berwajib Pak? Bagaimana Pak Lurah? Dan Pak Lurah seakan susah untuk berkata karena menahan rasa mual semenjak memasuki ruangan tersebut. Pak Lurah hanya menganggukkan kepala yang berarti setuju saja. Terus setelah itu apa yang terjadi, Dit? Yang aku dengar setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, kasusnya ditutup soalnya nggak nemu titik terang. Emang itu mayat sudah berapa hari dari semenjak kematiannya? Kurang lebihnya aku nggak tahu, Ay. Tapi kata warga, ada kemungkinan sudah seminggu sampai mayat mereka diketemukan. Gimana kalau kita selidiki rumah itu, Ay? Ah, menyelidiki rumah itu? Buat apa, Dit? Ya, siapa tahu kita dapat sesuatu seperti informasi gitu. Gimana, mau ikut nggak? Nanti malam kita ke rumah itu. Wah, gila lo ya. Malam-malam kita melewati kebun cengkeh, lalu menyelidiki rumah itu. Ogah. Kenapa? Takut? Idih, ngeledek.
Yang penakut itu kamu. Nanti aku yang repot lagi. Sumpah aku penasaran. Coba kamu pikirkan, Ai. Dah tahu itu rumah bekas korban pembantaian. Tapi mereka dengan santai menempati rumah itu tanpa rasa takut. Itu urusan mereka, Dit. Pokoknya aku jemput lo nanti malam. Aku balik dulu. Keong racun, malah pergi lagi. Setibanya aku di depan rumah, terdengar obrolan seseorang yang berada di dalam rumah. Kurasa ada tamu, tapi siapa? Dan aku melihat 2 pasang sepatu yang bermerek. Sepatu siapa? Pikirku. Aku lebih memilih duduk di teras rumah yang kebetulan ada bangku panjang untuk aku duduki, sembari menunggu orang yang di dalam berlalu pergi. Samar-samar terdengar perbincangan di antara mereka yang membuat aku melongo. Kenapa nama aku dibawa-bawa? Sebenarnya mereka lagi ngobrolin apa ya? Secara perlahan aku mendekat ke arah pintu, berniat untuk menguping, dan aku mendengar seseorang berbicara. Saya kemari berniat melamar anak Pak Hanapi untuk saya jadikan istri. Seketika aku membekap mulutku supaya tidak bersuara, dan aku mendengar Mamah berbicara dan berusaha menjelaskan. Mohon maaf Pak, kami selaku orang tua Aisyah tidak bisa menerima pinangan dari Pak Samsul karena anak kami masih terlalu dini untuk membina rumah tangga. Jadi sekali lagi kami minta maaf. Aku rasa anak kalian sudah cukup umur untuk aku pinang. Timpal Pak Samsul yang tidak terima. Seharusnya kalian merasa bangga karena anak kalian mau aku pinang menjadi istri tuan tanah dengan perkebunan cengkeh yang luas. Aku menyimak obrolan mereka yang semakin sengit. Kurasa Pak Samsul tidak terima karena pinangannya ditolak sama keluargaku. Maaf sekali lagi Pak, Aisyah masih belum mengerti untuk membina rumah tangga. Di mata kami Aisyah masihlah gadis kecil yang masih suka bermain. Kami selaku orang tua takut. Secara tiba-tiba pintu terdorong oleh tanganku yang tanpa disengaja, dan Mamah berucap, Aisyah. Aku hanya terdiam terpaku tanpa berbicara karena ketakutan kalau aku sedari tadi menguping obrolan mereka. Aisyah putri Bapak Hanapi, ucap Pak Samsul. Sini, duduk dekat dengan Om. Aku mendelik tidak suka dikarenakan pancaran aura dari dirinya yang membawa hal negatif, dan sesuatu yang dibawa bersamanya, sesosok yang sangat mengerikan terlihat olehku, walau sedikit berkabut. Serentak Adi datang sembari menenteng kantong plastik berwarna bening yang berisikan jambu air. Dia berucap, Maaf Om, Aisyah calon tunanganku. Kami sudah dijodohkan sejak masih kecil. Cuman kami lagi nunggu proses dewasa dulu. Benar kan Bimang? Dan aku melihat Mama sama Bapak yang terdiam tak bersuara. Aku rasa Adit juga mendengar obrolan mereka, tapi aku gak menyadari dengan kedatangan dirinya. Aku gak memperdulikan perkataan si Adit yang ngawur. Aku tahu dia lagi bikin karangan supaya orang yang di depanku bergegas pergi. Dengan hati dongkol, pada akhirnya orang yang berada di hadapanku itu bangkit dari tempat duduknya dan menatap tajam ke arah Adit berada. Si Adit menimpali dengan senyuman ke arah pria itu. Pada akhirnya dia pun berlalu pergi dan aku melihat ke arah Mama dan Bapak. Mereka malahan tersenyum mendengarkan perkataan si Adit dan berucap, Adit, ada-ada aja. Awas, kamu dalam bahaya. Bapak menatap tajam ke arah si Adit seolah mengancam. Si Adit menimpali, kan bercanda Mang, gak serius. Kalau direstui juga aku sangat bersyukur, sembari cengengesan. Masih sekolah Dit, kamu harus giat belajar, jangan bucin melulu, timpal Mama. Iya Bi, kan Adit mah cuman kepengen orang itu lekas pergi saja. Ay, ngerujak yuk. Aku udah bawa jambu air nih. Ayo. Dit, wah untung kamu tepat waktu. Kalau enggak.
Nggak apa, Ai. Lagian nggak sadar sama umur. Sudah tua masih aja mau sama bibit muda. Dengan refleks aku mencubit pinggangnya sampai dia meringis kesakitan. Ai, ampun dah. Gila anakmu, Bi. Udah, kalian berdua main sana, di belakang rumah. Bawa tuh bumbunya. Bukankah mau ngerujak? Tapi ingat jangan terlalu jauh, ucap Mama. Iya, Bi, timpal Adit. Setibanya di halaman belakang rumah yang terdapat bangku di bawah pohon mangga yang rimbun, daunnya membuat suhu menjadi sejuk, dan Adit melanjutkan perkataannya. Ai, jadi nggak nanti malam? Kalau ketahuan bapak gimana? Nanti bisa marah, Dit. Kamu merasa aneh nggak, Dit, sama Om tadi? Kurasa dia kesel sama kamu. Pas tadi aku melihat tatapannya, seakan mau membunuhmu, Dit. Masa? Lagian gak tahu diri tuh aki-aki. Ai, kalau kamu gak mau ikut untuk menyelidiki rumah itu, biar aku saja sendiri yang pergi. Itu bahaya, Dit. Nanti kamu dituduh pencuri gimana? Soalnya aku kasihan sama warga yang kehilangan anak-anaknya. Ya udah, kita berdua saja yang menyelidiki rumah itu, Dit. Yang benar, kamu mau ikut, Ai? Aku tunggu Mama sama Bapak tidur dulu ya. Oke, jam 9 malam. Aku tunggu di sini. Tapi jangan lupa nyalakan lampu, biar gak gelap-gelapan nungguin kamu di sini. Bilang aja takut, masih sok-sokan mau ke rumah angker itu, ledekku. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Apa Mama sama Bapak sudah tidur ya? Pada akhirnya aku memutuskan untuk keluar kamar. Aku melangkah dengan cara mengendap menuju pintu dapur. Kayak pencuri saja di rumah sendiri, gumamku. Melangkah secara perlahan supaya tidak menimbulkan suara berisik yang akan membuat kedua orang tuaku terbangun. Setibanya aku di pintu dapur, ternyata Adit sudah berada di sana sembari menatap ke arahku. Kamu yakin mau ikut, Ai? Ush, jangan berisik. Udah sana cepat jalan. Pada akhirnya kami berdua memutuskan untuk mengintai rumah yang kami curigai. Berjalan di kegelapan malam membuat pandangan kami menjadi parno. Kamu gak bawa senter, Dit? Hehe, lupa, maaf. Jawabnya santai. Dasar suwek loh. Dikira perjalanan kali ini kamu sudah memikirkannya matang-matang. Gak bawa senter lagi. Dah tahu jalanan gelap. Us, jangan ngomel-ngomel terus. Ntar cepat keriput. Tuh, sudah ada yang kasih cahaya. Dan aku melihat ke arah yang Adit tunjukkan. Lah, itu mah bulan, Dit. Lah, emang aku bilang apa barusan? Tahu gelap, kesalku. Lah, emang ya gelap, timpal Adit sembari terkekeh. Setibanya kami di tempat yang dituju, kami mengendap ke arah samping rumah, yang dimana tempat yang kami singgahi. Tempatnya dikelilingi perkebunan cengkeh dan pepohonan lain yang sangat lebat daunnya. Kebetulan tidak ada rumah lain selain rumah ini saja. Kami mendengarkan percakapan yang berada di dalam rumah tersebut, yang mana di rumah berlantaikan 2 ini, kondisi depan rumahnya nggak dikasih penerangan, dengan kondisi gelap dan ditambah aura yang teramat mencekam. Di malam yang sepi dan hawa yang teramat dingin, hati ini tak berhenti berzikir, meminta keselamatan dari Yang Maha Kuasa. Walaupun demikian, aku merasakan hawa yang teramat gerah di saat posisiku sudah dekat dengan rumah ini, dan percakapan itu semakin jelas ku dengar. Aku mengenal suara itu, kurasa Iqbal dan Pak Samsul. Mereka saling debat. Entah apa yang mereka debatkan, dan aku mendengar dengan jelas kalau Iqbal berkata, "Jangan pernah sentuh dia. Selama ini aku tidak pernah ikut campur urusanmu dan telah membiarkan kebusukanmu, Pak. Dan aku berusaha menutupi dari orang lain. Tapi aku mohon, jangan sakiti wanita yang aku sukai. Aku mencintainya dan menginginkannya, Pak." Bapak gak peduli. Bapak tetap memilih gadis itu.
untuk Bapak jadikan tumbal. Dia gadis yang istimewa buat Bapak. Seketika kami terbelalak dan merasa kaget dengan apa yang diucapkan Pak Samsul, dan kami terus menyimak obrolan mereka. Kalau Bapak berani menyentuhnya, aku gak segan menghentikan itu semua, biar warga desa tahu siapa Bapak sebenarnya, penyembah iblis. Dan terdengar suara tamparan yang begitu keras dan nyaring. Bapak boleh membunuh saya, tapi tak akan kubiarkan kau menyentuh Aisyah. Makin dibuat kaget kami berdua, kenapa namaku dibawa-bawa. Dan seketika Adit berucap, walau agak berbisik, "Ai, apa tuh yang kendal-kendul?" sembari menunjuk. Dan aku pun mengikuti arah telunjuk si Adit yang mengarah ke suatu benda yang menggantung di dahan pohon. Oh, itu mah Serentak aku membekap mulutku sendiri dan Adit menimpali. Apa? Kok nggak dilanjutin, Ai? Seketika aku menggetok kepala si Adit sambil berucap, "Itu pusaka kaum wanita, Semprul." Lah, kok bisa menggantung di situ, Ai? Gendal-gendulnya gede juga. Berapa sentimeter ya? Panjang amat, Ai. Kalau dipakai panjat pinang bisa nggak ya? Seketika aku tepuk jidat dan berucap, "Wah, otak mesum, masih bocil juga. Udah, jangan dilihat terus. Ih, bukan muhrim tahu." Si Adit cengengesan, "Lumayan, Ai, ada pemandangan walau gelap. Yang aku lihat penampakan cuma di bagian itu doang. Kan bisa menyamarkan rasa takutku, Ai." Tanpa sadar aku pun membatin sembari sedikit berbisik, "Semoga aja kamu lihat keseluruhan tubuhnya, biar kelepek-kelepek sekalian." Dasar wewe gombel gak ada akhlak, auratmu diumbar-umbar, dasar murahan, kesalku. Aku menyadari akan sesuatu hal perdebatan Iqbal dan Pak Samsul terhenti, dan tiba-tiba Adit menjerit sehingga menimbulkan suara yang teramat keras sampai membuatku kaget. "Ah!" Dengan tangan gemetar, aku membekap mulut si Adit sembari menahan rasa kaget yang teramat sangat. Gara-gara teriakannya barusan, "Dit, us, berisik, gila loh. Jangan sampai mereka mengetahui keberadaan kita." Terdengar suara yang menyauti dari arah belakang, "Siapa di sana?" Mampus. "Ayo Dit, buruan kita pergi dari sini." "Jawab, siapa di sana? Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau kalian akan mati." "Gila, kita akan mati, Dit." "Kamu yang gila, Ai. Tadi kamu bilang apa?" "Aku gak bilang apa-apa, Dit. Kamu kepengen aku lihat keseluruhan tubuh itu sosok kan?" "Lah, emang kenapa, Dit?" "Selamat, doa Anda telah terkabul. Aku lihat keseluruhan itu sosok. Anjir, ogah banget." "Jadi tadi kamu teriak gara-gara itu sosok? Bangke lo, Dit. Sekarang kita mau lari kemana? Mana gelap lagi ini." "Udah, kita masuk perkebunan cengkeh saja." Usulan Adit yang mengharuskan kita masuk ke perkebunan cengkeh yang sangat gelap. Setelah dirasa sudah agak jauh dari lokasi tadi, serentak kami berdua menghentikan langkah kami dan mencoba menarik nafas yang tersengal-sengal. "Terus, cantik gak tuh sosok yang gendal-gendul, Dit?" "Ih, amit-amit jabang babu. Najis aku kalau ditampakin lagi, walaupun itunya gendal-gendul." Seketika terdengar letusan tembakan dan aku melihat Adit tersungkur ke tanah. Aku berteriak memanggil namanya. "Adit, ya Allah. Ai, kamu lari cepat." Dengan suara parau Adit menyuruhku untuk pergi. "Cepat pergi, aku gak apa-apa. Kurasa ini tembakan bius saja." "Enggak, Dit, kita harus pergi. Bangun cepat."
pergi Ai sekarang. Tapi Dit, dengerin aku. Kamu cari bantuan. Kamu harus selamat Aisyah. Dit, Adit, bangun. Seketika Adit pun tak sadarkan diri. Tunggu aku Dit, aku akan cari bantuan dulu. Dengan terpaksa aku meninggalkan dia yang terbaring tak sadarkan diri. Aku berlari menuju ke arah perkebunan. Sejenak aku menghentikan langkahku dan berusaha berdiam di belakang pepohonan karena aku melihat seseorang menghampiri Adit yang terbaring di tanah. Aku berusaha tak mengeluarkan bunyi suara, sembari aku berurayan air mata dan menahan rasa takutku. Dan aku melihat Adit dibopong oleh Pak Samsul. Entah mau dibawa kemana. Tunggu aku Dit, aku akan kembali membawa warga untuk menolong kamu, ucap batinku. Sembari aku menghapus air mata yang tak mau berhenti membasahi pipi ini. Aku mulai bangkit dari persembunyianku. Tapi sebelum itu, aku ditampakkan dengan sosok yang tadi kata si Adit kendal-kendul. Jarak aku dengan sosok itu teramat dekat, mungkin jaraknya 1 meter. Ternyata benar katamu Dit, mukanya amit-amit jabang babu. Dan aku mengajak curhat tuh sosok biar diantara kita tidak ada kecanggungan. Walau dengan nada suara yang pales dan menahan rasa gemetar di sekujur tubuh, tapi aku tetap berusaha mengajak ngobrol sosok tersebut. Hai Nek, maaf. Itu kalau bisa auratmu ditutup, biar kelihatan cantik Nek. Lah, itu si nenek malah ngetawain. Kenapa tertawa? Emang ada yang lucu ya? Sembari aku berjalan mundur dan bergetar seluruh badanku. Mau pergi kemana cantik? Ikut nenek yuk. Enggak Nek, aku masih waras kok. Aku melihat wajah yang sangat hancur, mata yang besar, mulut yang lebar, kulit yang menggelambir dengan rambut gimbalnya. Udah kayak badut Ancol aja Nek rupamu itu. Kayaknya nenek lebih serem deh. Sembari aku cengengesan, dan pada akhirnya aku pun berlari seedan-edannya, menerobos semak belukar, dan aku terperosok ke lubang misterius. Sepertinya lubang ini sengaja dibuat. Aku gak bisa melihat dengan jelas dikarenakan gelap yang teramat sangat. Aku berusaha untuk bangkit dan mencoba untuk naik. Tapi seketika kakiku ada yang menarik dari arah bawah. Terasa dingin di kulit. Di saat sosok tangan itu menarik kakiku, dan aku pun berbalik untuk sekedar melihat siapa yang menarik kakiku. Serentak jantungku seakan tak berdetak lagi dengan apa yang aku lihat. Dia sosok gadis yang seumuran denganku yang pernah aku lihat di perkebunan ini. Sosok yang sangat mengenaskan, dengan muka pucat dan mata hitam semua, mulut yang tak henti-hentinya mengeluarkan darah berwarna hitam pekat. Secara tiba-tiba, wajah sosok itu sejajar dengan wajahku, dekat dan semakin mendekat. Dan tiba-tiba aku berada di suatu tempat. Aku di mana? Tempat apa ini? Aku yang masih melihat sekeliling merasa keheranan. Sebenarnya aku berada di mana? Apa ini masa lalu sosok gadis itu? Dan benar saja perkiraanku, ini kilas balik sebelum sosok gadis itu mati. Dan aku mengikuti gadis itu pergi bersama seorang lelaki yang aku rasa dia adalah Pak Samsul, walaupun wajahnya agak samar-samar. Dan gadis itu pun menurut begitu saja tanpa perlawanan. Mereka pergi menaiki sebuah kendaraan yang sudah terparkir di samping jalan dan berlalu pergi. Terasa tubuhku ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat sampai sempoyongan. Dan secara tiba-tiba aku berada di depan rumah Pak Samsul lagi. Dan tak lama kemudian, aku melihat kendaraan itu sudah terparkir di depan halaman rumah. Dan mereka pun turun, lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Aku mengikutinya. Terlihat Iqbal yang berdiri di tangga, yang sedang memperhatikan mereka berdua, dan dia berlalu pergi. Jadi Iqbal mengetahui ini semua, gumamku. Tapi kenapa dia tidak menolong gadis itu? Kesalku.
Dan gadis itu dibawa ke sebuah ruangan, yang dimana ruangan itu adalah sebuah kamar yang sudah dipenuhi sesajen. Aku melihat tatapan gadis itu kosong, seolah dia tidak sadar dengan apa yang akan terjadi. Dan aku pun berpindah tempat lagi, di mana aku melihat Pak Samsul sedang memandikan gadis itu dengan bunga setaman, sembari mulutnya berkomat-kamit. Ya Allah, ritual apa ini? Aku merasa gusar. Setelahnya gadis itu pun dibawa ke kamar yang tadi, dan setelah itu Pak Samsul melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Aku ingin pergi dari kamar ini, karena aku gak sanggup untuk melihat semua ini. Tapi seakan ada yang menghalangiku untuk pergi. Dengan terpaksa aku pun melihat semua yang telah terjadi, dan aku merasa mual di saat Pak Samsul menjilati darah yang keluar dari, kemaluan si gadis itu. Seketika aku tersentak kaget, karena bukan Pak Samsul yang aku lihat, melainkan sosok tinggi besar dan berbulu, dengan mata yang besar dan berwarna merah. Terdapat tanduk di kepalanya. Dia sedang asik menjilati darah itu. Setelah sosok itu merasa puas, sosok itu berucap, "Tumbal gadis perawan aku terima." Dan sosok itu berlalu pergi. Kembali aku melihat Pak Samsul yang asli. Dia memakai bajunya kembali dan membawa gadis itu yang kurasa masih hidup. Aku terus mengikutinya sampai pada akhirnya aku melihat Pak Samsul membawa tubuh gadis itu ke arah perkebunan cengkeh yang tak jauh dari rumahnya, lalu melemparkan tubuh gadis yang masih dengan kondisi telanjang tanpa busana ke dalam lubang galian. Terdengar erangan kesakitan dan tangisan dari gadis itu. Aku ingin membantu tapi tak bisa. Aku hanya bisa melihat semua kejadian ini. Setelah Pak Samsul mengubur tubuh yang masih bernyawa itu, dia berlalu pergi. Dan pada akhirnya aku tersadar kembali. Aku melihat sekeliling, ternyata aku terbaring di tanah. Aneh, galian lubang tadi kemana ya? Dan aku melihat banyak tangan yang keluar dari dalam tanah. Dan aku merangkak mundur, tapi seolah tangan-tangan itu keluar terus-menerus dari dalam tanah, banyak sekali. Dan sebagian lagi aku melihat kepala yang keluar dari tanah. Jasad dari gadis itu keluar dari tempatnya dengan kondisi yang sangat menakutkan. Aku mencoba berlari, tapi sayang, setiap berlari kakiku selalu tersangkut akar pohon, sampai-sampai aku harus terguling dan terjatuh. Dan apa ini? Kenapa mereka mengincar diriku? Ya Allah, aku mohon selamatkanlah aku. Dengan rasa panik, aku tak menyadari kalau arah yang aku tuju arah yang salah. Tiba-tiba aku menubruk seseorang yang berada di hadapanku sampai aku terjengkang ke belakang. Dengan rasa kaget, aku dihadapkan dengan kehadiran Pak Samsul yang tersenyum senang. Aku terbelalak dengan apa yang berada di hadapanku. Ini tidaklah benar. Perasaan tadi aku sudah berlari sangat jauh. Ternyata buruanku kembali juga. Jadi aku gak susah-susah mencarimu, gadis manis. Karena siapapun yang memasuki perkebunanku gak bakalan bisa keluar lagi, ngerti? Karena jasad itu akan menggiringmu kembali. Aku mencoba bangkit dan berlari, tapi Pak Samsul memelukku dari arah belakang dan membekapku dengan sapu tangan yang sudah ada obat biusnya. Seketika aku pun tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian aku merasakan kakiku seakan ada yang mengguncang dengan kencang. Aku mengejapkan mata dan melihat sekelilingku. Seketika kesadaranku mulai pulih dan aku mau berucap, tapi sayang, mulutku tersumpal kain. Dan yang mengguncangkan kakiku ternyata dia Adit, yang kondisinya tidak beda jauh dengan diriku, yang terikat tali dengan mulut yang dilakban. Adit, ya ampun, kenapa kita diikat, Dit? Walaupun suara tidak keluar dari mulut, aku hanya bisa berkata dalam batin saja, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Kurasa tidak ada yang bisa aku lakukan. Samar-samar terdengar pertengkaran di luar sana. Aku dan Adit saling tatap dan sempat berpikir kita lagi di mana saat ini. Kurasa tempat ini adalah gudang. Serentak aku terlonjak kaget di saat pintu didobrak paksa. Demikian dengan Adit yang langsung melihat ke arahku.
Aku hanya menggelengkan kepala karena aku lupa tidak mengetahui siapa yang berada di depan pintu. Terdengar teriakan dari arah luar. Ternyata itu suaranya Iqbal. Dia terus mendobrak pintu itu. Sampai pada akhirnya pintu itu pun terbuka. Dan Iqbal pun memasuki ruangan gudang yang dimana aku dan Adit disekap. "Aisyah, kamu gak apa-apa kan?" Kain yang semenjak tadi menyempal mulutku dilepaskannya. Iqbal berusaha membuka ikatan pada lengan dan kakiku. Tinggal sedikit lagi ikatan yang mengikat aku terlepas. Secara tiba-tiba, tanpa aku sadari, Pak Samsul sudah berada di belakang Iqbal. Dengan tega dia melukai anak kandungnya sendiri dengan cara memukul di bagian bahu kiri dengan tongkat yang dipegang. Sampai pada akhirnya Iqbal tersungkur ke lantai tak sadarkan diri. Aku pun berteriak memanggil namanya. "Kak Iqbal, bangun Kak." Dan Pak Samsul tertawa puas sembari berucap, "Hahaha, siapapun yang menghalangi niatku, dia akan kusingkirkan, termasuk anakku sendiri." Dan Pak Samsul mendekat ke arahku berada yang masih terikat tali, yang padahal tinggal sedikit lagi terlepas. Sesampainya Pak Samsul di hadapanku, dia melepaskan ikatannya dan menyeret tubuhku keluar gudang. Dan aku melihat Adit yang meronta-ronta. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah tak berdaya, sembari lenganku ditarik paksa. Aku kembali berbalik melihat kondisi Iqbal yang masih terbaring di lantai. Aku berharap ada keajaiban dari Sang Ilahi. "Ya Allah, berikanlah jalan supaya kami terbebas dari belenggu iblis yang berada di hadapanku ini." Setibanya aku di tempat yang dulu aku lihat, di saat seorang gadis dimandikan dengan berbagai bunga, sekarang itu kan terjadi padaku juga. Dengan paksaan aku diguyur berkali-kali dengan kondisi yang teramat dingin di malam itu. Aku berusaha menjerit dan meminta tolong, tapi seakan mulutku terkunci rapat. Tapi tidak dengan hati dan pikiranku yang masih dengan kesadaran penuh. Aku berusaha berontak, tapi seakan tubuhku ini ikut terkunci dan menuruti perkataannya begitu saja. Dan Pak Samsul tersenyum senang merasa ritualnya akan segera dimulai. Aku dengan kondisi basah kuyup mengikuti langkah Pak Samsul yang menuju ke sebuah kamar. Setelah kami berdua memasuki ruangan yang dimana terdapat ranjang yang sudah ditaburi dengan bunga mawar merah, tercium bau kemenyan tak luput dari sesajen di atas meja yang sudah tersusun rapi. Aku mencoba menguasai kembali tubuhku yang sudah bukan kehendakku lagi, tapi teramat susah. Suara napasku mulai terdengar bergemuruh. Rasa takut semakin menjadi, detak jantung semakin kencang aku rasakan. Aku melihat Pak Samsul sedang terduduk di dekat sesajen, sembari menyalakan lilin berwarna merah, sembari mulutnya berkomat kamit. Aku ditunjuk untuk berbaring di atas kasur yang sudah ada di depan mataku. Aku menangis, tapi tubuh ini seakan tak mau mengikuti keinginanku lagi. Kakiku mulai melangkah. Setibanya aku di dekat ranjang dan mulai berbaring, ingin rasanya berteriak, tapi tak bisa. Dengan kondisi mata terbelalak mengarah ke atas plafon, dengan cara perlahan Pak Samsul membuka seluruh pakaian yang dikenakannya dan beranjak menghampiriku yang terbaring pasrah karena bukan keinginanku lagi. Setibanya di pinggir ranjang, dia mengelus lembut wajah dan bibirku. Lalu dia mencoba meraba perut dan dia membuka baju yang aku kenakan. Air mata tak bisa aku bendung lagi. Batinku berteriak memanggil nama kedua orang tuaku. Sebelum semua pakaianku terlepas, Pak Samsul tersungkur terkena benda tumpul yang menghantam dari arah belakang sampai mengeluarkan darah di bagian kepalanya. "Anak kurang ajar kau. Rupanya mau mati juga kau, Iqbal." "Apa? Kak Iqbal? Alhamdulillah ya Allah, dia baik-baik saja," batinku. "Yang seharusnya lekas mati adalah kau, dasar iblis," Iqbal menimpali. Seketika pertikaian mereka tak terindahkan lagi. Mereka saling serang dan baku hantam. Sampai tak sengaja pertikaian mereka menjatuhkan sesajen yang berada di atas meja.
Sesajen itu berserakan di atas lantai. Dengan perlahan aku pun bisa menggerakkan tubuhku kembali. Dengan sigap aku menutupi bagian tubuhku yang sedikit terbuka karena ulahnya Pak Samsul. "Aisyah, keluar cepat!" ucap Iqbal. Aku yang masih dengan keadaan lemas, berusaha untuk bangkit dan berlari kecil dengan tergopoh-gopoh menuju ke arah gudang di mana Adit disekap. Sesampainya di dalam gudang, aku tidak melihatnya lagi kemana si Adit. Tiba-tiba rambutku ada yang menjambak dari arah belakang sampai membuatku terjengkang dan terjatuh ke lantai. Rambutku ditarik paksa oleh seseorang yang aku yakini kalau orang itu Pak Samsul. Aku berteriak meminta tolong. "Aisyah, Pak, lepasin dia. Iqbal mohon, Pak." Dan aku melihat kondisi Kak Iqbal yang sudah terluka sembari memegangi perut yang sudah mengeluarkan darah. "Kak Iqbal, tolongin aku, Kak." Aku kembali dibawa masuk ke dalam kamar ritual dan tubuhku didorong keras sampai aku terbaring kembali di ranjang. Dengan cepat Pak Samsul menindih tubuhku dari arah atas dan kedua tanganku dikunci oleh tangan kekarnya sehingga aku tak bisa bergerak lagi. Dia mencoba menyingkap kain baju yang aku kenakan ke arah atas. Aku dengan sekuat tenaga mencoba meronta, tapi sayang, tenaga seorang gadis yang masih belia tak cukup untuk menyingkirkan tubuh lelaki yang cukup berisi ini. Sebelum Pak Samsul melancarkan aksi bejatnya terhadapku, seekor harimau besar menerkam tubuh Pak Samsul sampai terjatuh dari atas ranjang. Aku yang menyadari siapa yang datang, aku hanya bisa menangis sejadi-jadinya sembari memeluk tubuhku yang sudah tak karuan dengan kondisi baju yang sudah robek sana-sini. Harimau itu mengaum sejadi-jadinya. Pak Samsul berlari dengan tubuh setengah polos dan aku dihampiri oleh Kak Iqbal. "Aisyah, maafkan aku. Syukurlah kamu belum diapa-apain. Ayo kita keluar dari rumah ini, karena aku telah membuka tabung gas yang berada di dapur." Seketika aku tersentak kaget. Tabung gas? Dan aku bergegas beranjak walau badanku terasa sakit semua. Setibanya kami berdua di depan pintu keluar, Kak Iqbal berucap, "Maafkan aku yang tak bisa menjagamu. Pergilah. Aku akan mengakhiri ini semua. Biar bapakku gak bisa menyentuhmu lagi. Apa boleh aku memelukmu, Aisyah, untuk yang terakhir kalinya?" Dan aku hanya terdiam, masih mencerna dengan apa yang diucapkan Kak Iqbal. Serentak dia memelukku dengan begitu erat dan berucap, "Aku ingin kamu selamat, karena aku mencintaimu, Aisyah." Mataku terbelalak mendengar yang Kak Iqbal katakan. Seketika Kak Iqbal mengecup kening dan menghapus air mataku, dan aku hanya terdiam dengan apa yang sudah menimpaku, seakan kesadaranku terbagi. "Aisyah, aku mau minta tolong padamu." Dan aku mulai menatap ke arah matanya, dan Iqbal meneruskan perkataan yang tadi sempat menggantung. "Gali semua gundukan tanah yang berada di perkebunan cengkeh, yang terdapat tanda di atas gundukan tersebut. Sebuah batu berwarna merah, disitulah bapakku menguburkan tumbalnya." "Apa, Kak? Jadi benar yang aku lihat kalau mereka sudah mati?" Kak Iqbal hanya mengangguk saja, dan aku melihat Pak Samsul keluar dari sebuah ruangan dengan kondisi mengenaskan. Darah yang bercucuran, tapi dia masih bertahan walau tubuhnya itu sudah terluka cakaran dan terpincang-pincang. Dengan susah payah Pak Samsul melangkah, menghampiri kami yang masih termangu dengan kehadirannya. "Kurang ajar kau, Iqbal. Akan kubunuh kau dan gadis itu. Kalian berdua akan mati di tanganku." "Kak, aku takut. Ayo kita pergi dari sini, Kak." "Pergilah, Aisyah. Biar aku yang membawanya masuk kembali ke dalam rumah." "Tapi, Kak, bukankah kakak bilang di dalam tabung gas telah kakak buka?" "Biar aku yang menyalakan apinya. Aku harus mengakhiri semua ini. Seharusnya sudah semenjak lama aku lakukan ini, tapi aku tak punya banyak keberanian. Setelah melihatmu, Aisyah, aku baru tersadar kalau kamu begitu berarti bagiku. Pergilah, Aisyah, selamatkan dirimu." "Kak Iqbal, jangan, Kak. Kakak harus pergi denganku kembali, Kak."
Sebelum Pak Samsul keluar dari dalam rumah, Iqbal menendangnya kembali masuk sampai sempoyongan dan terjatuh. Dan Kak Iqbal menutup pintu itu dengan rapat. Sebelum tertutup sempurna, dia tersenyum kepadaku sembari berurayan air mata. "Kak, jangan lakukan itu, Kak." Dan aku dihampiri oleh Adit. "Aisyah, cepat kita harus pergi. Aku sudah memanggil warga untuk kemari." Dan Adit menarikku supaya menjauh dari posisi rumah itu berada. Setelah jarak kami 10 meter dari pelataran rumah itu, terdengar ledakan yang sangat besar yang membuat kami terkejut dan syok. Aku dan Adit terhempas sejauh 1 meter karena disebabkan ledakan itu. "Ai, kamu gak apa-apa kan?" tanya Adit yang begitu khawatir dengan diriku. Aku menjerit memanggil namanya sembari berurayan air mata. "Iqbal, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa?" Aku tak henti-hentinya berteriak memanggil namanya. "Aisyah, istighfar Aisyah. Itu sudah menjadi pilihannya." Dan Adit berusaha mencoba menenangkanku yang sudah seperti orang tak waras. Aku seakan ingin menerobos masuk ke dalam rumah yang sudah terbakar api itu. Tapi Adit menghentikan pergerakanku. Aku menjerit berteriak. Aku merasa bersalah dan kehilangan. "Ai, sadar. Kamu gak boleh lemah kayak gini. Dit, tolongin Kak Iqbal, Dit. Dia masih di dalam. Seharusnya dia gak melakukan hal konyol, Dit. Kenapa dia mengorbankan dirinya untuk aku? Padahal aku baru mengenal dia, Dit." "Aisyah, anak mama." Seketika mama menghampiriku dan memelukku. Tangisanku semakin menjadi di pelukan mama, dan seketika aku tak sadarkan diri. Singkat cerita, aku pun tersadar sudah berada di kamarku dan terbaring di tempat tidurku, dan pandanganku mengelilingi setiap sudut ruangan. Karena aku mencium bau harum, aku melihat seseorang yang aku kenal, dan seseorang itu menghampiri diriku yang masih terbaring, dan aku bergegas untuk bangun. "Raden Abasanjaya, kenapa Raden tidak datang menyelamatkan kami? Aku hampir mati. Kenapa Raden membiarkan Iqbal terbakar di rumah itu? Kenapa?" Sembari aku menahan air mata yang sudah akan terjatuh, seketika Raden memelukku memberikanku ketenangan dan berucap, "Maaf." Cuma kalimat itu yang terdengar. Aku merasa tenang berada di dekapannya. "Raden, apa yang terjadi pada mayat yang sudah dijadikan tumbal itu?" Seketika Raden Abasanjaya melepaskan pelukannya dan beranjak berdiri. "Aku sudah membebaskan sukma mereka dari perjanjian tumbal. Kamu jangan khawatir. Kasih tahu warga untuk menguburkan jasad mereka dengan layak. Apa arwah mereka gak bakalan muncul lagi?" Dan Raden pun mendekat dan kembali duduk di sampingku sembari mengelus pucuk kepalaku, lalu menatap. Sembari tersenyum dan menggeleng, dan Raden pun berlalu pergi. "Lah, kok menggeleng doang?" Serentak aku dikagetkan oleh mama yang secepat kilat nyelonong masuk ke dalam kamar tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. "Mama, kaget tahu keselku. Dan mama pun cuma bisa nyengir sambil berucap, "Maaf, kaki mama tersandung gorden, jadi mama langsung tancap gas masuknya." Sembari tertawa kecil. "Gimana kabar anak mama? Apa sudah agak baikan?" "Mah, aku mau minta maaf, sudah keluar rumah tanpa seizin mama." "Udah, Adit sudah menjelaskan itu semua dengan apa yang telah terjadi pada kalian tadi malam." "Apa bapak marah, mah?" "Enggak, bapak sangat mengkhawatirkan dirimu, Aisyah." "Sayang anak bapak." Dan bapak mulai duduk di dekatku sembari mengecup keningku. "Apa kamu baik-baik saja? Di bagian mana yang sakit, nak?" Dan aku hanya bisa menunduk malu karena tidak mengindahkan perkataannya supaya aku menjauhi perkebunan itu. "Lah, kok diem bapak sama mama?" "Lah, kok diem? Bapak sama mama gak marah?" "Lah, kok diem? Bapak sama mama gak marah. Yang penting kamu selamat." "Pak, tolong gali gundukan tanah yang berada di perkebunan cengkeh itu, yang terdapat tanda sebuah batu berwarna merah di atas gundukannya."
Maksud kamu, Neng? Apa? Banyak jasad yang dikubur hidup-hidup di area perkebunan, Pak. Astagfirullahaladzim. Kamu yakin, Neng? Aisyah yakin, karena semalam aku... Udah, jangan dilanjutin lagi, ucap Mama. Pak, lebih baik kamu pergi melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan suruh para warga untuk membantu semua proses penggalian. Siapa tahu ada salah satu anak dari desa ini yang pernah dinyatakan hilang. Iya, Mah. Bapak berangkat dulu. Dan aku menyandarkan kepalaku di atas bahunya Mama, sembari memeluknya sayang. Terasa damai hati ini berada di pelukan Mama. Serasa waktu jangan cepat berlalu, karena aku masih ingin bersama mamaku tersayang. Aisyah, kamu pergi mandi dulu ya sayang. Badanmu bau. Dan makan siang sudah Mama siapkan di atas meja. Kamu makan dulu ya, supaya tubuhmu kembali pulih. Iya, Mah. Singkat waktu beberapa hari kemudian, setelah kejadian naas yang aku alami bersama Adit, aku mendengar kabar kalau jasad para korban sudah ditemukan. Semua ada 34 kantong mayat, yang dimana semua korbannya seorang gadis belia, yang rata-rata seumuran denganku. Bahkan sudah ada yang menjadi tulang belulang di antara jasad-jasad itu. Dan yang paling aku tak menduga, beberapa di antara mayat tersebut ada ke-6 anak gadis yang berasal dari desaku yang pernah dinyatakan hilang beberapa minggu yang lalu. Sekarang mereka sudah dikubur dengan layak. Semoga para korban dengan keadaan husnul khotimah. Tidak terasa 2 tahun sudah berlalu, di mana usiaku beranjak 16 tahun. Di saat usiaku 15 tahun, Abah Achar telah berpulang. Ditambah sekarang aku mau ditinggal Adit yang katanya mau pindah rumah ke tempat kelahiran mamahku. Kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumahnya Mang Anton. Jangan ngelamun. Mikirin apa sih, Ai? Jadi beneran ya, Dit? Kamu mau pindah rumah? Aku mau lanjut kuliah, Ai. Pengen jadi orang. Berarti selama ini kamu demit ya, Dit? Sempro lo, Ai. Maksud aku orang yang berguna. Demit-demit. Oh, dikirain teh demit. Wong kamunya ngomong setengah-setengah. Ya berarti aku sendirian, gak ada temen lagi atuh. Aku pergi dulu ya, Ai. Apa? Sekarang? Ucapku kaget. Lah iya, makanya aku mampir dulu buat pamitan ke kamu. Jaga diri ya, jangan keluyuran malam lagi. Pasti aku bakalan kangen sama gadis manis yang nyebelin kayak kamu. Secepat kilat Adit mencium pipiku, lalu dia kabur. Aku terdiam kaget sembari memegangi pipiku yang entahlah. Kampret. Awas lo ya kalau ketemu lagi, tak sentil mulutmu itu. Dan aku melihat si Adit hanya tersenyum dan berucap, sentil saja kalau berani. Kalau dipinta baik-baik ngebakalan dikasih. Ya sudah, aku curi saja. Sembari tertawa puas. Bye Aisyah, sampai berjumpa lagi. Sembari melambaikan tangannya ke arahku. Setahun berlalu, aku lebih suka bantu Mama di kebun dan lebih suka diem di rumah tanpa kawan. Rahayu belum kembali dari urusannya. Teman beda alamku itu jarang sekali menemui aku kesepian. Teman beda alamku itu jarang sekali menemui aku di saat aku sedang kesepian. Jenuh tentu saja. Dan pada suatu ketika, rumah kedatangan Uwa yang dari Sukabumi. Beliau menawarkanku pekerjaan di pabrik sepatu, dan aku pun setuju untuk pergi merantau. Apalagi setelah dapat izin dari kedua orang tuaku. Dan tibalah pada hari di mana aku yang lagi duduk di kursi panjang di pinggir jalan, yang sedang menunggu bis jurusan Sukabumi. Di pagi itu, waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Aku sengaja berangkat lebih awal, biar gak terlalu panas. Aku yang sedang mengenang masa lalu, sampai tak sadar kalau sudah ada seseorang yang duduk di samping kananku. Aku pun tersadar setelah suara yang menyapaku berucap, "Jangan terlalu dipikirkan." Tunggu, suara ini... Seketika aku melirik ke arah suara itu berasal. Aku sangat terkejut dengan siapa yang berada di hadapanku sekarang. Seketika air mataku terjatuh tanpa aku suruh. Kau? Aku kira kau sudah mati, Kak.
Dan dia tersenyum walau kondisinya sangatlah berbeda. Apa yang terjadi? Kenapa dengan mukamu ini, Kak? Bagaimana kamu selamat dari kebakaran waktu itu? Kak Iqbal, kamu sekarang tinggal di mana? Kenapa kamu gak menemuiku? Aisyah, kamu sudah dewasa ya sekarang. Makin cantik saja. Kak, jawab dulu pertanyaanku. Sekarang aku sudah tak pantas lagi memilikimu, Ai. Apalagi dengan kondisiku saat ini, separuh tubuh dan wajahku tak seperti dulu lagi. Luka bakar di wajahku karena kejadian waktu itu, Ai. Tapi aku tidak menyesalinya. Mungkin ini hukuman untukku. Apa Kak Iqbal mau berbagi cerita padaku dengan apa yang telah terjadi pada keluarga kakak? Akhirnya Kak Iqbal bercerita, malam semakin larut, hujan akan segera turun. Tapi kemana Bapak? Kenapa jam segini belum kembali? Aku yang gelisah menunggu kepulangan dirinya, seakan waktu berhenti berdetak. Serentak terdengar suara dari arah dapur. Aku pun bergegas untuk mengecek situasi. Takut ada penyusup yang masuk dari arah belakang. Setibanya di dapur, aku melihat Bapak, orang yang semenjak tadi aku tunggu kepulangannya. Bapak? Seketika Bapak pun terlonjak kaget dengan panggilanku. Iqbal, ngapain kamu di sini? Lah, yang seharusnya bertanya aku, Pak. Bapak habis dari mana? Kenapa jam segini baru pulang? Dan kenapa dengan baju Bapak penuh dengan tanah merah? Bapak habis ngapain? Jangan banyak nanya, Bapak mau mandi dulu. Kamu sana pergi tidur. Dan aku pun merasa aneh dengan perilaku Bapak yang tak biasa semenjak ditinggal pergi oleh ibu. Keesokan harinya, penampilan Bapak berubah. Yang tadinya jarang keluar rumah, lebih suka menyendiri dan jarang berbicara. Tapi di hari ini, dia berpenampilan gak seperti biasanya. Iqbal, sini kamu. Iya, ada apa Pak memanggil Iqbal? Kita akan pindah dari rumah ini. Maksud Bapak apa? Kita gak akan tinggal di rumah reot ini lagi. Bapak akan jamin hidupmu makmur, Bapak janji. Iqbal sungguh tak mengerti apa yang Bapak katakan. Udah, jangan dipikirkan. Kita akan berangkat ke rumahnya pamanmu. Maksud Bapak, Paman Sarip? Bukankah mereka sudah tidak peduli terhadap kita? Kenapa Bapak punya keinginan untuk pergi ke rumah mereka? Asal kamu tahu, itu rumah yang mereka tempati sudah menjadi milik Bapakmu ini, beserta perkebunan cengkeh yang 2 hektar itu. Apa? Bapak nggak lagi bercanda kan? Itu tidaklah mungkin. Selagi mereka masih hidup, harta itu akan berpindah ke tangan kita, Pak. Jadi jangan terlalu berharap. Walau aku tahu dia masih saudara kandung Bapak, tapi perilaku mereka terhadap kita tidaklah baik. Mereka sudah lama mati. Semuanya telah mati. Spontan Bapak berucap tanpa disadari olehnya. Apa? Maksud Bapak mereka mati? Siapa, Pak? Dan aku melihat raut penyesalan karena telah keceplosan dan Bapak mulai geragapan. Itu, Bapak mendengar mereka mati karena dirampok. Dirampok? Dan aku tidak membalas perkataannya. Aku lebih memilih pergi keluar rumah untuk menghirup udara segar. Beberapa hari kemudian, Bapak mengajakku untuk pergi menempati rumah peninggalan pamanku yang bernama Sarip dan mengolah perkebunan yang hampir terbengkalai itu. Kami berdua jarang bercakap dengan orang di sekitaran, lebih menutup diri. Apalagi Bapak suka keluar rumah kalau ada perlu saja, itu pun di malam-malam tertentu. Hari makin hari kelakuan Bapak makin aneh. Aku selalu melihat kalau di setiap malam tertentu, Bapak berada di kamar khusus, keluar paling menjelang subuh, entah apa yang dikerjakan di kamar tersebut. Di saat malam purnama, aku tanpa sengaja melihat Bapak yang selalu membawa seorang gadis ke dalam rumah. Aku yang diburu rasa penasaran pun mengikuti mereka walau dari jarak yang cukup jauh. Tapi cukup untuk aku melihat situasi pada malam itu. Aku melihat Bapak sedang melakukan ritual pembersihan, atau si gadis harus dimandikan terlebih dahulu. Dan yang pastinya kamu mengetahui
apa yang akan bapakku lakukan terhadap para korban tumbalnya, dan aku hanya bisa menghela nafas berat. Gak kebayang kalau Iqbal gak datang membantuku di malam itu, di malam yang penuh dengan kematian. Mungkin aku sudah menjadi bagian dari jasad-jasad yang berada di perkebunan cengkeh itu. Apa kamu lagi mengingatnya kembali, Aisyah? Iya, Kak. Tak mungkin aku melupakannya begitu saja. Terus, apalagi, Kak? Bapak mencari darah perawan untuk dipersembahkan kepada sosok yang Bapak puja, yang bisa memberikannya kekayaan. Pernah sekali aku membuntuti Bapak di saat dia mau mengubur seorang gadis yang sudah dia gagahi sebelumnya. Tapi setelah kugali lubang itu, berusaha mengeluarkan tubuh yang tak berdaya, tiba-tiba asap hitam menghampiriku dan memperlihatkan wujud yang teramat menyeramkan dengan mata merah. Seakan sosok itu marah. Seketika Bapak datang menghampiriku, yang sedang menahan rasa sesak karena cekikan sosok itu. Dengan permintaan dari Bapak, aku selamat, dan Bapak sempat mengancamku sembari berucap, "Jangan ikut campur urusanku. Kalau nggak kepingin nasibmu sama seperti keluarga si Sarip." Jadi keluarga Paman Sarip, Bapak yang telah membunuh mereka semua? Ya, aku yang telah menumbalkan mereka semua sebagai tumbal pertamaku. Dan aku tidak bisa berkata-kata lagi. Dari situ aku enggan berurusan dengan Bapak dan sesembahannya. Sampai pada akhirnya aku melihatmu, Ai. Untuk pertama kalinya aku sudah jatuh hati terhadapmu. Sampai aku takut akan kehilanganmu. Apalagi di saat aku menolongmu yang hampir terperosok ke dalam kolam ikan pada saat itu. Aku tahu kamu bisa melihat mereka yang telah menjadi korban tumbal dari bapakku. Makanya aku ingin melindungimu. Apalagi setelah aku tahu umurmu yang masih belia. Karena yang bapakku incar rata-rata berumur 14 tahun atau 15 tahun. Karena diyakini mereka masih perawan. Terus, apa yang terjadi pada saat rumah itu dilahap api? Dan bagaimana kamu bisa selamat, Kak? Mungkin Allah memberiku kesempatan untuk hidup. Kamu ingat kalau bapakku diterkam oleh sosok harimau? Raden, gumamku. Sudah kukira kamu mengenal sosok itu. Dia pendampingmu kan, Ai? Bagaimana kamu tahu, Kak? Sosok itu yang menyelamatkanku dari kebakaran yang aku buat sendiri. Aku melihat tubuh bapak yang sudah hangus terbakar. Waktu itu aku juga merasakan kalau tubuh dan wajahku sudah penuh dengan luka bakar. Tapi sebelum kesadaranku menghilang, sosok harimau itu membawaku pergi melewati kobaran api. Seakan api tidak bisa menyentuh sosok itu. Sesadarnya aku dari kematian, karena jujur yang aku rasakan pada saat itu seperti sudah mati. Tapi ternyata tidak. Aku menahan rasa sakit yang teramat sangat yang diakibatkan luka bakar yang berada di wajah dan separuh tubuhku. Aku dirawat di sebuah rumah gubuk di sebuah hutan yang disebut hutan larangan. Dan aku dirawat oleh Nyai Anjar. Pada akhirnya aku mengetahui kalau tempat itu tempat di mana kamu dilahirkan dulu. Di saat perang santet itu terjadi yang diakibatkan dari pamanmu kan? Pasti mereka banyak cerita ya kepadamu, Kak? Enggak, cuman aku yang meminta walaupun tidak semua yang mereka ceritakan. Terus tujuanmu sekarang kemana, Kak? Kalau boleh jujur, aku sudah gak punya tujuan, Ai. Karena aku tahu aku tidak pantas untuk kamu lagi. Aku berguru kepada sosok yang telah merawatku, dan aku lebih memilih berpindah alam saja. Di dunia ini apa yang aku harapkan sudah tidak ada tempat tujuan untuk aku. Apalagi dengan kondisi fisikku yang sudah tak utuh lagi. Tapi Kak, itu tidaklah benar. Kamu masih ada harapan untuk masa depanmu nanti. Tidak, Aisyah. Ini sudah jadi keputusanku. Aku harus pergi. Berbahagialah dengan orang yang nantinya bakal menjadi pendampingmu. Dan jangan lupakan aku ya. Karena kamu wanita yang akan selalu menempati hatiku, Aisyah. Dan aku melihat Kak Iqbal tersenyum dan berlalu pergi.
Dan baru aku menyadari kalau yang hadir bersamaku barusan adalah jiwanya. Jadi aku hanya terdiam termangu untuk beberapa saat, sampai terdengar suara dari arah belakangku. Dia belum berpindah alam, Aisyah. Serentak aku pun berbalik dan berucap, "Raden, terus apa?" Tubuhnya masih di dalam gubuk. Aku memberikan dia kesempatan untuk menemuimu. Jadi selama ini Raden sudah menyelamatkannya. Kenapa nggak memberitahu aku? Aku tidak bisa bercerita dikarenakan ada suatu alasan, Aisyah. Jaga dirimu dengan baik di perantauan. Ingat, jaga adab dan selalu berserah diri kepada Sang Maha Pemberi Hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat sejuta kisah. Untuk Anda yang ingin membaca ceritanya langsung yang ditulis oleh Aisyah Kanaya Adhar, link ceritanya sudah kami cantumkan di deskripsi, tinggal diklik aja. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.